Untuk kali ini saya akan lanjutkan untuk penjelasan akuntansi pemerintahan daerah ya, atau akuntansi di Pemda. Untuk yang materi hari ini adalah tentang akuntansi beban dan akuntansi belanja. Jadi sebelum kita lebih jauh mempelajari terkait dengan akuntansinya, maka perlu kita pahami dulu definisinya. Jadi apa bedanya beban dan belanja? Kalau beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan belanja merupakan pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah kalau di daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi kalau beban itu nanti digunakan untuk yang basis accrual ya, makanya di sini tidak selalu diikuti dengan mengurangi saldo, tetapi yang penting adalah terkait dengan penurunan adanya manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan kalau belanja ini di sini kalau kita lihat pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih. Jadi dia tentunya nanti berbasis kas. Ini lebih jelasnya. Jadi bedanya beban dan belanja. Kalau beban itu diukur dan diakui dengan menggunakan basis akuntansi akrual, sedangkan belanja dengan menggunakan basis akuntansi kas. Kalau beban nanti merupakan unsur pembentuk dari laporan operasional atau LO, sedangkan belanja nanti merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran. Jadi kalau beban itu ada di laporan LO, sedangkan belanja adanya di laporan LRA. Kalau secara kode pelaporan, beban menggunakan kode akun 9, sedangkan belanja menggunakan kode akun 5. Kemudian beberapa klasifikasi. Ini ada klasifikasi beban, klasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah. Itu bisa diklasifikasikan menjadi beban pegawai, beban barang, ada beban bunga, beban subsidi, beban hibah dan seterusnya itu ya. Sedangkan kalau belanja diklasifikasikan ekonomi pada pemerintah daerah itu meliputi belanja pegawai, ada belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, sampai bantuan sosial dan belanja tak terduga. Klasifikasi beban dan belanja ini nanti akan berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Jadi untuk pemerintah daerah, misalkan belanja untuk sekretariat DPRD, belanja untuk sekretariat daerah, baik itu provinsi, kota, kabupaten maupun belanja dinas pemerintah, baik itu tingkat provinsi, kota, kabupaten dan lembaga. Ini jadi kalau diklasifikasikan berdasarkan organisasinya, ya kan. Organisasi di sini yang dimaksud adalah organisasi yang menggunakan anggaran atau pengguna anggaran. Kemudian terkait dengan pengakuan. Jadi timbulnya kewajiban yang pertama. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Ini beban ya. Jadi untuk pengakuan beban itu satu ditandai dengan adanya timbulnya kewajiban. Kapan timbulnya kewajiban? Pokoknya saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah, meskipun tanpa harus diikuti dengan keluarnya kas, ya kan, maka sudah diakui atau sudah timbul yang namanya beban, kewajiban, sehingga bisa diakui sebagai beban. Kemudian yang kedua, pengakuan beban itu terjadinya konsumsi aset. Jadi terjadinya konsumsi aset ini ditandai adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Jadi pada saat terjadi konsumsi aset, maka beban pun juga sudah bisa diakui. Kemudian yang ketiga,
pengakuan beban juga dapat terjadi pada saat terjadinya penurunan masa manfaat. Jadi terjadinya penurunan masa manfaat atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Jadi kayak misalkan biaya penyusutan gitu kan ya. Kalau timbulnya kewajiban itu kan pada saat misalkan ada tagihan listrik tapi belum dibayar. Nah, maka tagihan itu kan sudah terjadi peralihan haknya kan dari pihak lain ke pihak pemerintah, misalkan seperti itu. Nah, metode pengakuan beban sendiri ada dua, ada pendekatan beban dan juga ada pendekatan aset. Dimana kalau pendekatan beban itu adalah dimana setiap pembelian barang dan jasa itu akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Jadi misalkan kita beli ATK gitu kan ya, ATK ini bisa masuk beban, bisa masuk ke aset sebagai persediaan, tergantung dilihat kan. Kalau ATK itu memang dipergunakan untuk konsumsi sesegera mungkin, maka tentunya kita langsung akui sebagai beban ATK gitu kan. Tetapi kalau misalkan ATK itu dibeli untuk jangka waktu yang lama, maka bisa kita akui sebagai peralatan gitu kan yang nantinya masuk ke aset, bukan lagi kita akui sebagai beban. Jadi kalau pendekatan aset itu dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan atau persediaan ATK tadi ya, jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga, tidak langsung digunakan dalam pada setelah beli itu tidak langsung digunakan atau untuk stok gitu kan ya, untuk stok 1 tahun. Nah, kalau belinya memang untuk stok, maka kita akui sebagai persediaan atau menggunakan pendekatan aset. Tapi kalau memang kita beli misalkan bolpen cuma beli 1-2 misalkan kayak gitu kan nggak mungkin untuk stok kan ya, tapi kan langsung digunakan gitu kan, maka itu bisa kita akui sebagai beban. Nah, terkait dengan pengukuran, kalau pengukuran beban itu diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, sedangkan belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah atau dari rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto, seperti itu. Sedangkan kalau penilaian beban itu sebesar akumulasi beban yang terjadi dalam satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional, sedangkan belanja itu dinilai sebesar nilai yang tercatat dan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran baik berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Nah, ini sistem akuntansi pemerintah daerah untuk beban dan belanja SKPD nanti akan melibatkan pihak-pihak terkait dengan PPK, pejabat pengelola keuangan daerah, PPK ya, pejabat penata usahaan keuangan nggak salah, SKPD, kemudian atau istilahnya ini adalah bagian akuntansinya di SKPD ya, kemudian ada bendahara pengeluaran. Jadi kalau transaksi beban dan belanja ini nanti akan melibatkan untuk di SKPD, nanti ada di PPKD dan SKPD. Kalau transaksi beban dan belanja di SKPD nanti akan melibatkan PPK SKPD dan juga bendahara pengeluaran. Ingat, karena bendahara pengeluaran ini kaitannya dengan pengeluaran saja. Kalau kemarin pada saat kita membahas tentang pendapatan, maka yang berkaitan adalah bendahara penerimaan. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan misalkan ada daftar gaji, SP2D. SP2D adalah surat perintah pencairan dana. Kemudian NPHD, kemudian surat perjanjian, surat keputusan gitu kan ya, dan seterusnya. Ini beberapa dokumen yang akan digunakan kaitannya dengan beban dan belanja yang terjadi di SKPD. Nah, jurnal standarnya nanti ada beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung. Jadi ini kita bicaranya di SKPD ya, di mana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS daerah. Jadi LS itu adalah langsung. Jadi mungkin itu bagian dari pengeluaran dari SKPD, tetapi atau anggaran yang ada di SKPD, tetapi untuk pembayarannya
itu tidak melalui bendahara pengeluaran melainkan langsung dari PPKD-nya. Nah, ini biasanya nanti di untuk jurnal yang accrual atau di LO itu langsung kita misalkan untuk bayar belanja pegawai ya, bayar gajinya PNS tadi, maka secara accrual kita akui sebagai beban gaji pokok pada RK PPKD. Karena kenapa? Karena tadi yang membayarkan langsung di pusat atau di PPKD-nya, sedangkan tetapi pengeluaran atau pembayaran itu adalah untuk PNS yang ada misalkan di SKPD A atau SKPD B dan seterusnya. Sedangkan untuk jurnal realisasi anggarannya, maka di sini kita tinggal langsung saja mencatat belanja gaji pokok pada perubahan sal. Perubahan sal ini meskipun yang mengeluarkan tadi kasnya adalah di PPKD bukan SKPD, tetapi di dalam LRA tetap ya. Jadi di jurnal LRA itu pasti lawannya perubahan sal. Jadi perubahan sal itu pasti ada di debit atau ada di kredit gitu kan ya. Kalau pengeluaran jelas pasti dia nanti ada di sebelah kredit perubahan sal, karena ini fungsinya sebagai akun kas kan ya, akun kas untuk yang di cash basis seperti itu. Dan jangan lupa kalau di LO kita menggunakan istilah beban, tapi kalau di LRA kita menggunakan istilah belanja seperti itu. Kemudian beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, di mana pembayaran ditransfer ke bendahara pengeluaran, kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jadi ada dua tadi kan ya, tadi ada mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kita lihat ada satu ini ya, ada ini bendahara pengeluaran. Untuk pengeluaran belanja-belanja itu, bendahara pengeluaran itu harus membuat yang namanya SPM gitu kan ya. SPM itu adalah surat perintah membayar yang nanti akan diverifikasi dulu oleh PPK SKPD yang bagian akuntansinya tadi kan ya. Kemudian oleh PPK SKPD akan diajukan ke Kadinnya, kepala dinasnya misalkan, untuk diotorisasi terkait dengan SPM-nya. SPM itu surat perintah untuk membayar. Kemudian SPM ini nanti akan diajukan ke BUD atau PPKD ya kan. Di BUD atau di PPKD ini nanti SPM itu akan dicek gitu kan. Diceknya apa? Diceknya adalah apakah misalkan ini adalah untuk belanja pegawai tadi kan ya, bendahara pengeluaran mengajukan SPM surat perintah membayar untuk belanja pegawai. Nah, oleh BUD tadi diterima setelah ada otorisasi kepala dinasnya tadi ya, maka akan dicek, diterima dan dicek apakah belanja dinas ini ada di dalam anggaran. Nah, di dalam anggaran misalkan mengatakan jumlahnya berapa. Jadi disinilah nanti kewenangan BUD atau PPKD ini untuk menentukan apakah dicairkan atau tidak, karena nanti di sini pengelolaan keuangan daerahnya di sini akan dicocokkan dengan yang ada di dalam anggaran. Setelah itu kalau sudah oke, maka BUD atau PPKD ini akan mengirimkan yang namanya SP2D ya, surat perintah pencairan dana kepada bendahara pengeluaran ya kan. Setelah bendahara pengeluaran menerima yang namanya SP2D, baru si bendahara pengeluaran ini akan pergi ke bank untuk melakukan mengambil uang di bank untuk melakukan pembayaran. Nah, itu kalau yang sebelumnya tadi adalah sama bendahara pengeluaran ini mengajukan SPM sampai diotorisasi kepala dinas sampai ke BUD. Nah, SPM ini mungkin tidak untuk dana, kalau ini tadi kan SP2D untuk dananya dicairkan ke bendahara pengeluaran, sedangkan ada cara yang lain juga adalah tadi kan terkait dengan pembayaran PNS ya Bang, pembayaran pegawai. Kalau yang pertama tadi setelah cair SP2D, maka bendahara pengeluaran akan membawa surat SP2D ini ke bank untuk dicairkan uangnya, baru nanti dibayarkan gajinya kan ya. Nah, kalau yang pertama tadi atau dengan mekanisme LS yang awal tadi, maka setelah SPM masuk ke BUD, maka nanti
BUD yang langsung akan membayarkan ke PNS-nya atau membayarkan gajinya langsung ditransfer oleh BUD-nya atau PPKD-nya ke ini tanpa melalui uangnya, tanpa harus melalui ke bendahara pengeluaran, itu maksudnya. Nah, contoh yang kedua ini, bila pembayaran gaji itu dengan uangnya melalui ditransfer ke bendahara pengeluaran, maka di sini bisa kita catat untuk jurnal LO-nya adalah uangnya masuk dulu di bendahara pengeluaran kan tadi dari SP2D, karena bendahara pengeluaran kan mengambil pada saat bendahara pengeluaran mengambil uang ke bank, maka ada uang yang masuk di bendahara pengeluaran, maka otomatis kas di bendahara pengeluaran di debit. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya kan dari PPKD atau dari BUD, maka sebelah kreditnya adalah kita catat dengan menggunakan RK PPKD. Setelah itu pada saat setelah mengambil uang, maka si bendahara pengeluaran tadi kan membayar gaji kan ya, maka kita catat beban gaji pada kas di bendahara pengeluaran. Jadi setelah masuk di kas bendahara pengeluaran, ini yang tadi ngambil ke bank, kemudian pada saat dibayarkan diakui sebagai beban, kemudian sebelah kreditnya kas yang awalnya tadi masuk ya berarti menjadi keluar karena keluar untuk dibayarkan. Jadi kas di bendahara pengeluaran itu untuk jurnal LO-nya. Sedangkan untuk jurnal LRA kita tidak perlu mencatat pada saat BUD mentransfer uang ke bendahara pengeluaran, itu tidak perlu dilakukan pencatatan karena itu kan hanya semacam perpindahan kas saja, jadi bukan bagian dari realisasi anggaran gitu kan ya. Realisasi anggaran yang utama itu kan ada di sini, ini harusnya belanja ya, belanja gaji pokok, pokoknya intinya kan di situ bahwa si bendahara pengeluaran itu membayar gaji, itu yang menjadi bagian dari transaksi realisasinya kan, maka belanja gaji pokok pada perubahan sal seperti itu. Jadi yang terkait dengan transaksi dari transfer BUD ke bendahara pengeluaran tadi tidak perlu dicatat di LRA seperti itu. Kemudian beban dan belanja pegawai, misalkan pembayaran lembur ya contohnya, yang pembayarannya melalui mekanisme uang persediaan GU ganti uang gitu kan ya. Ini semacam istilah kas kecil gitu kan ya, dimana pembayaran oleh bendahara pengeluaran itu melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jadi misalkan untuk terkait dengan beban uang lembur, jadi langsung aja karena ini tadi kan menggunakan kas kecil yang ada di bendahara pengeluaran, maka kan tidak ada transfer uang dari PPKD kan ya, maka langsung saja diakui beban uang lembur pada kas bendahara pengeluaran seperti itu. Sedangkan zona LRA-nya yaitu belanja ya, jadi bedanya pokoknya kalau LO itu pakai beban, sedangkan LRA itu pakai belanja, jadi belanja uang lembur pada perubahan sal. Ini jadi tidak ada transfer uang dari BUD ke bendahara pengeluaran, tapi bendahara pengeluaran membayarnya dengan menggunakan OP, GU atau TU atau semacam kas kecil yang ada di SKPD seperti itu. Kemudian belanja barang dan jasa dengan pendekatan beban. Jadi tadi kan ada pendekatan beban atau pendekatan aset gitu kan. Jadi dimana setiap pembelian barang dan jasa ini akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Jadi misalkan tadi pembelian ATK seperti yang saya contohkan ya, kalau dia belinya untuk segera mungkin dikonsumsi maka langsung kita akui sebagai beban. Tapi kalau untuk jangka waktu yang cukup lama tidak harus segera dikonsumsi, maka bisa kita akui sebagai persediaan. Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2DLS, maka jurnalnya adalah ini ya. Kalau misalkan tadi belinya ini kan biasanya dinas atau KPD kan beli ke rekanan gitu kan, beli ke rekanan kan belum dibayar, maka ini diakui sebagai hutang gitu kan. Ini kalau LO. Terus pada saat membayar berarti hutang belanjanya berkurang di sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya pakai RKPPKD. Kenapa? Karena tadi di sini disebutkan bahwa
dia pembayarannya dengan menggunakan mekanisme LS. Mekanisme LS itu artinya berarti pembayarannya langsung dilakukan oleh BUD atau PPKD. Jadi bukan bendahara pengeluaran yang membayar hutang ATK tadi, tetapi adalah yang membayar adalah langsung dari PPKD-nya seperti itu. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya tidak perlu mencatat yang terkait dengan beban. Pokoknya kalau di LRA itu kaitannya dengan kalau dia cash basis kan berarti ada kas keluar gitu kan ya. Maka ya sudah pada saat pembayaran ini tadi dan pada saat yang bersamaan ya kan, yang tadi ini jurnal LRA-nya tidak ada, tetapi kalau yang di sini kan pada saat yang bersamaan ini kan ada pembayaran hutang bagi untuk jurnal LO-nya, sedangkan untuk LRA-nya dia langsung mengakui sebagai belanja ATK pada perubahan sal. Seperti itu. Nah, ini kalau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D menggunakan UP GUTU, maka jurnal standarnya sama kayak tadi ya. Jadi EUP GUTU ini adalah istilah untuk kas kecil yang ada di SKPD. Maka kalau misalkan tadi belanja ATK-nya tadi dengan menggunakan ini, dengan mekanisme ini, maka tidak ada uang, tidak, maksudnya uang pembayarannya kan tidak lari BUD-nya atau PPKD, maka dengan menggunakan uang persediaan yang ada di bendahara pengeluaran di di SKPD, maka langsung saja di sini dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya pokoknya merupakan realisasi dari dinas tersebut, maka langsung saja belanja ATK pada perubahan sal. Jadi ini tidak melihat siapa yang membayar, apakah pembayaran itu dari PPKD atau dari SKPD. Jadi pokoknya itu merupakan realisasi anggaran di SKPD, maka langsung saja dicatat belanja pada perubahan sal seperti itu. Ini kalau tadi pendekatan aset ya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian nah ini kalau misalkan ada beban hibah dan bansos dengan pendekatan beban. Jadi misalkan SKPD melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan, diserahkan kepada pihak ketiga dan barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan berita acara serah terima dari rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditandatangani. Jadi di sini pemerintah daerah atau di SKPD-nya beli barang yang tujuannya adalah untuk hibah atau bansos gitu kan ya. Nah, tetapi pada saat pembelian itu belum dibayar kan ya, maka ya langsung saja kalau LO meskipun belum dilakukan pembayaran, kalau sudah menjadi kewajibannya maka sudah bisa kita akui sebagai beban. Maka beban barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat pada debit, kemudian sebelah kreditnya adalah hutang. Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS. Nah, sekali lagi kalau mekanisme LS ini berarti uangnya yang membayarkan adalah dari BUD PPKD-nya ya. Maka di sini pada saat kita melunasi hutang, mana yang membayarkan langsung tidak melalui bendahara pengeluaran, maka langsung saja di sini hutangnya berkurang di debit, kemudian sebelah kreditnya adalah menggunakan RKPPKD. Kenapa? Karena tadi yang membayar adalah dari PPKD langsung, tidak melalui bendahara pengeluaran. Nah, pada saat pembayaran ini tadi di sini kan kita melunasi hutang ya. Maka di sini jurnal LRA-nya ya tinggal belanja pada perubahan sal seperti itu. Kemudian ini semuanya hampir sama ya. Saya lewat ini kalau misalkan mengakui beban penyusutan, jadi sebenarnya pada prinsipnya sama pada saat kita menjurnal di jurnal-jurnal pada umumnya. Yang membedakan kan di sini kita harus mengidentifikasi mana transaksi tersebut yang mengandung transaksi cash basis dan juga yang mana yang transaksi tersebut yang mengandung accrual basis seperti itu. Kalau yang accrual berarti masuk ke
jurnal LO, sedangkan yang cash basis masuk ke jurnal LRA, seperti itu. Nah, ini kalau sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk beban dan belanja di PPKD. Di PPKD-nya ya ini ya. Nanti pihak yang terlibat siapa? PPK SKPD, kemudian ada bendahara pengeluaran yang ada di PPKD itu sendiri, kemudian ini dokumen-dokumen yang akan digunakan. Jadi kalau untuk di PPKD tidak ada transfer ke SKPD lagi kan ya, kecuali tadi ada mungkin transaksi yang diakui oleh yang dibayarkan oleh PPKD ya, transaksi dinas tetapi yang dibayarkan oleh PPKD. Jadi misalkan pemerintah daerah menandatangani perjanjian hutang dengan pihak ketiga, di mana konsekuensi dari hutang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, maka ya langsung saja di situ dicatat sebagai beban hutang bunga pinjaman pada hutang bunga pinjaman. Karena di sini tidak ada transaksi kas, maka yang transaksi awal ini tidak dicatat di jurnal LRA, hanya dicatat di jurnal LO saja. Kemudian pada saat pemerintah daerah melakukan pembayaran bunga, nah ini dengan mekanisme SP2DLS, maka langsung dicatat, langsung dibayarkan oleh PPKD sendiri kan, maka hutang bunga tadi kan berkurang berada di debit, kemudian di kreditnya kita menggunakan kas di kas daerah. Jadi ini adalah akun kas yang ada di PPKD. Jadi hati-hati kalau akun kas pengeluaran ya, untuk akun kas pengeluaran di SKPD itu menggunakan kas di bendahara pengeluaran, sedangkan kalau akun kas di PPKD-nya itu menggunakan akunnya namanya adalah kas di kas daerah. Jadi ini tapi untuk yang LO atau yang accrual. Jadi ini adalah akun yang digunakan untuk accrual seperti itu. Sedangkan kalau yang LRA sama. Jadi meskipun baik di SPPKD maupun di SKPD pada saat melakukan pengeluaran secara cash basisnya ini atau di jurnal LO, kita tinggal mencatat belanja pada perubahan sal. Perubahan sal ini dipakai baik di SKPD maupun di PPKD sebagai akun kasnya. Seperti itu. Kemudian ini sama pada saat mengakui beban, kemudian itu ya. Jadi untuk yang lainnya bisa Anda lihat contoh-contohnya. Intinya adalah yang paling penting ini tadi yang alurnya ya, alur yang antara tadi ada alur pembayaran tadi ya, pengajuan ya dari bendahara pengeluaran. Pada saat mau membayar itu dia harus mengajukan yang namanya SPM ya kan, mengajukan SPM yang nantinya akan diverifikasi oleh PPK SKPD, surat perintah membayar, ke PPK SKPD bagian accountingnya ya ini ya, PPK SKPD yang nantinya PPK SKPD akan diserahkan kepada Kadin. Oleh Kadin nanti kan akan diotorisasi SPM-nya, kemudian setelah diotorisasi oleh Kadin maka akan diajukan kepada BUD atau ke PPKD-nya. Oleh PPKD nanti akan dilakukan pengecekan terkait dengan SPM-nya apakah sesuai yang ada di dalam anggaran atau tidak. Nah, ini nanti kalau sudah oke baru dikeluarkan SP2D kan ya. Nah, SP2D ini bisa dengan dua cara tadi ya, dengan menggunakan mekanisme LS. Artinya kalau mekanisme LS itu SP2D-nya sudah keluar cair, tetapi uangnya tidak harus melalui bendahara pengeluaran, tetapi yang membayar adalah langsung dari BUD atau PPKD-nya. Atau mekanisme yang kedua adalah kalau SPM yang diajukan ini tadi keluar SP2D, kemudian uangnya ditransfer ke bendahara pengeluaran dulu, maka nanti harus ada pencatatan kas masuk di bendahara pengeluaran ya, ada kas di bendahara pengeluaran, baru nanti pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ini nanti baru dilakukan dicatat terkait dengan pembayarannya, seperti itu. Nah, pada transaksi ini yang paling penting adalah pada saat BUD mentransfer, kalau secara accrual semua transaksi kan dicatat ya, pada saat BUD mengirim SP2D dan kemudian dicairkan oleh
bendahara pengeluaran kan, maka harus dicatat kas di bendahara pengeluaran. Nah, pada saat seperti ini untuk LRA tidak perlu kita lakukan pencatatan karena hanya transaksi transfer uang ke bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran ini atau pencairan SP2D itu bukan bagian dari transaksi realisasi anggaran. Itu hanya proses transfer uang saja. Realisasi anggarannya sesungguhnya kan adalah pada saat bendahara pengeluaran itu melakukan pembayaran. Nah, ini baru di jurnal LRA-nya baru bisa kita lakukan pencatatan. Sedangkan kalau yang mekanisme yang ketiga tadi ada mekanisme LS ini kan ya, yang kedua adalah bendahara BUD atau PPKD mentransfer uang ke bendahara pengeluaran, atau yang ketiga bendahara pengeluaran dia langsung melakukan pembayaran dengan menggunakan uang persediaan ya kan, atau GU, atau yang kita sebut adalah kas kecil yang ada di bendahara pengeluaran. Maka ya sudah, berarti langsung di sini nanti kalau pada saat melakukan pembayaran maka ya langsung dicatat sebelah kreditnya menggunakan kas di bendahara pengeluaran tanpa ada transfer uang masuk di kas bendahara pengeluaran. Seperti itu yang perlu diperhatikan pada saat melakukan atau mengidentifikasi transaksi pengeluarannya. Seperti itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.